Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A dan 3B, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Isa di pelajaran tematik. Mau belajar tentang apa sih? Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Anak-anak, di video pembelajaran hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema 1, subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, Bu Isa mau tanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, anak-anak, pertumbuhan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi atau biasa yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Dan yang keempat, buah-buahan. Serta yang kelima, susu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terbagi menjadi 2. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein, biasanya daging, ikan, cumi juga mengandung lemak. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Biasanya juga banyak mengandung vitamin. Contohnya ada apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan?
perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita masih bayi. Kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri, tetapi saat sudah dewasa kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil. Biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan berusaha untuk mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke masa kanak-kanak atau balita yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun, lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja, yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Lalu setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu ada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir, fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Nah, anak-anak, semoga apa yang Bu Isa jelaskan bisa kalian pahami ya. Nah, yuk kita sama-sama simpulkan materi kali ini. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia itu setiap orang berbeda-beda ya, tergantung makanan dan kebiasaan olahraga serta gen atau keturunan dari orang tuanya. Jadi, ketika kalian memiliki teman yang berbeda tingginya, berbeda berat badannya dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Anak-anak, tugas tematik hari ini adalah anak-anak bisa mengerjakannya di buku tulis tematik, yaitu terdapat 3 pertanyaan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Dan yang terakhir, yang ketiga, sebutkan 5 makanan yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa difotokan hasilnya, kemudian dikirimkan ke Google Classroom tematik ya. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran tematik hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.